Oke, baik teman-teman, bertemu kembali dengan saya. Sebelum saya memulai di sini, terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat dan walafiat tentunya. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menyampaikan informasi yang mana di sini kendaraan mengalami drop pada bagian akinya. Nah, jadi di sini kita akan mengganti akinya di sini teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita kontakkan dulu kontaknya. Nah, jadi kita on kan di sini pada bagian indikator tidak menyala. Jadi di sini aki sudah ngedrop sekali. Gitu teman-teman. Jadi kendaraan tidak menyala di sini banyak faktor, bisa diakibatkan oleh sekring ataupun busi yang telah mati. Nah, tapi di sini diakibatkan oleh aki yang ngedrop ataupun sudah tidak bisa berfungsi lagi. Yang mana di sini aki sebelumnya sudah saya adakan perawatan, tapi sejauh ke sini masih dalam kondisi ngedrop, artinya tidak bisa bekerja secara normal. Nah, jadi di sini kita akan menggantinya yang lebih baik lagi. Gitu teman-teman. Lalu di sini kita buka tuas pada bagian kapnya. Kita buka tuas yang ada di depannya juga. Lalu kita angkat kapnya. Lalu kita pasangkan penyangga yang ada pada bagian depan kendaraan supaya kapnya bisa terbuka atau tertahan. Nah, jadi di sini sebelumnya saya menggunakan aki GS, lalu saya sekarang menggunakan Yuasa. Saya akan mencoba merek Yuasa. Mudah-mudahan Yuasa ini agak lebih awet lagi. Nah, terlebih dahulu kita siapkan kunci 10 untuk membuka baut penahan aki. Lalu kita kendurkan baut 10-nya secara berlahan. Kita buka juga pada bagian sebelahnya, kita kendorkan bautnya menggunakan kunci 10 tentunya ya. Kita putar secara berlahan. Kalau memang sudah kendor, kita putar menggunakan tangan, jadi sudah terasa ringan karena sudah kendor. Gitu guys. Jadi kita putar juga pada bagian sebelahnya juga. Lalu setelah terbuka, kita angkat penjepit aki ataupun penahan aki. Lalu kita tempatkan pada bagian yang lebih aman. Nah, kemudian kita membuka baut 10 pada bagian plus menggunakan kunci 10 tentunya ya. Nah, jadi kita kendurkan, kita buka secara berlahan. Nah, lalu kita kendorkan menggunakan kunci 10 supaya penutup aki terlepas. Kalau memang sudah kendor di sini, kita lalu mengangkat pada bagian kepala aki yang ada di kendaraan kita tentunya. Jadi kita putar-putar berulang, lalu kita lepaskan penutup akinya atau pengikat akinya. Lalu melanjut kita
mengendurkan baut 10, yang mana pada bagian min atau pada bagian masanya tentunya. Kalau memang sudah kendur, kita putar menggunakan tangan. Lalu setelah itu kita angkat pengikatnya juga yang pada bagian min hingga terlepas dari pada bagian aki. Lalu di sini kita mengangkat aki dengan cara kita menyatukan pengikat aki, yang mana pada bagian aki di atas di sini kita satukan di sini, lalu kita angkat akinya secara berlahan teman-teman ya. Jangan terburu-buru karena dikhawatirkan nanti bisa terjatuh gitu. Nah, sebelum kita memasang aki berikutnya, kita bersihkan dahulu pada kepala aki menggunakan hamplas, karena pada bagian kepala aki di sini mengalami sedikit kotor terkena jamur aki ya. Nah, jadi di sini ada jamur akinya seperti ini, berwarna kuning ataupun berwarna putih biasanya. Nah, jadi di sini kita akan bersihkan terlebih dahulu. Yang mana di sini juga kita bersihkan pada bagian plusnya juga. Intinya dua-duanya kita harus bersihkan menggunakan amplas P400 yang halus. Gitu teman-teman. Nah, jadi cara membersihkannya di sini kita persiapkan amplasnya dulu ya. Nah, jadi kita lipat amplasnya, lalu kita bulatkan seperti ini supaya pada saat pengamplasan pada bagian dalamnya lebih gampang lagi. Nah, jadi seperti ini kita amplas, kita putar secara berlahan. Kalau memang kurang kecil, kita kecilkan kembali. Kita kecilkan kembali, kita gulung kembali amplasnya, lalu kita amplas kembali ulang dari bawah hingga ke atas secara berlahan. Kita amplas seperti ini secara berlahan, secara berulang-ulang, baik dari atas pun kita amplas juga supaya kepala pengikat tersebut bersih dari jamur ataupun dari kotoran, agar supaya di sini alirannya mengalir secara maksimal tentunya. Jadi kita harus amplas sebersih mungkin teman-teman ya. Lalu kita amplas juga pada bagian plusnya atau yang satunya, kita putarkan seperti sebelumnya pada bagian dalamnya supaya dia bersih, baik dari bawah ataupun dari ke atas supaya benar-benar maksimal bersih. Kalau bersih di sini, aliran kelistrikannya pun akan mengalir secara maksimal tentunya. Gitu teman-teman. Nah, jadi kita amplas berulang-ulang supaya benar-benar bersih. Tujuannya di sini ya, supaya terhindar dari kerak-kerak. Nah, ini kita gunakan amplas P4000 teman-teman ya. Ini amplas yang saya gunakan. Nah, mereknya P400 gitu teman-teman. Lalu di sini juga kita melanjut untuk berikutnya, yang mana di sini kita persiapkan aki yang akan kita pasang. Oke. Jadi kita rapihkan dahulu kabelnya supaya tidak menghalangi pada saat kita menaruh aki pada landasannya. Itu lalu kita angkat secara berlahan teman-teman ya. Kita taruh pada bagian landasannya secara berlahan. Lalu kita lepas penutup aki yang ada pada bagian aki di sini. Kalau tidak kita lepas ini, nanti tidak bisa mengalir alirannya. Nah, lalu di sini kita pasangkan plus terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah terpasang kita
putar bautnya menggunakan kunci ya, menggunakan kunci 10 yang sebelumnya kita gunakan untuk mengencangkan pengikat aki pada bagian plusnya. Jadi kita putar secara berlahan-lahan, jangan terburu-buru, jadi supaya dia mencengkram dengan pasti. Jadi kita kencangkan juga, harus kita pastikan kencang di sini. Menggunakan kunci T juga bisa supaya lebih permanen. Itu teman-teman. Lalu jangan lupa kita pasangkan kembali karet penutup pada bagian kepala aki, pada bagian plusnya ya. Di sini kan ada penutup karet merah. Nah, lalu kita pasangkan kembali switch ataupun kabel subwoofernya. Lalu kita kencangkan juga bautnya. Begitu teman-teman. Jadi setelah kita memasangkan karet penutup aki, kita melanjut pemasangan pada bagian min ataupun masanya. Kita lepaskan dahulu penutupnya supaya terlepas dari aki. Kalau tidak dilepas, otomatis tidak ada aliran massa yang mengalir. Begitu teman-teman. Lalu kita pasangkan pengikat aki pada bagian massanya. Lalu di sini kita tekan dan kita putar bautnya terlebih dahulu. Lalu setelah posisi udah pas, di sini kita kencangkan menggunakan kunci 10 juga. Jadi kita gunakan kunci T supaya dia lebih permanen lagi. Karena ini sudah cukup ada kencangnya, lalu kita kencangkan secara maksimal menggunakan kunci T secara berlahan teman-teman ya. Karena kalau terlalu tergesa-gesa dia bisa patah. Karena di sini kan timah, kita pastikan kalau posisinya sudah pas. Itu teman-teman. Jadi jangan sampai ada pergerakan ataupun kendur. Jadi harus benar-benar kencang di sini. Kalau kencangkan otomatis aliran listriknya pun bisa maksimal. Begitu teman-teman. Lalu kita pasangkan kembali, kita cek kembali karetnya yang ada pada bagian plus. Oke, setelah oke semua, lalu kita memasang penutup aki. Lalu juga kita akan memasangkan penjepit akinya juga. Nah, ini penjepit akinya. Lalu kita kaitkan pada bagian di landasan di bawah. Kita kaitkan kaitnya pada bagian landasannya secara berlahan dan harus dipastikan mengait teman-teman ya. Kalau tidak mengait, dia tidak bisa menahan aki. Jikalau memang nanti ada getaran ataupun ada pergerakan pada saat kendaraan kita gunakan. Jadi kalau tidak kencang, nanti aki akan berubah, bahkan bisa terlepas. Setelah benar-benar pas, lalu di sini kita kencangkan bautnya kalau memang sudah pas ya. Nah, jadi kita paskan terlebih dahulu. Kalau memang sudah pas, kita kencangkan bautnya secara berlahan supaya dia ada pegangan untuk sementara waktu sebelum kita kencangkan menggunakan kunci. Begitu pula dengan yang satunya, harus benar mengait. Lalu kita kencangkan, kira-kira dia sudah agak mencengkram. Gitu teman-teman. Nah, dan setelah kencang, lalu kita menggunakan kunci T, kita kencangkan kembali baut yang ada pada bagian atas secara berulang. Kita kencangkan dua-duanya teman-teman ya. Kita kencangkan dua-duanya supaya di sini aki tidak bisa bergerak lagi. Jadi kalau sudah kencang otomatis nyaman dan aki pun tidak bergerak, jadi tidak akan terlepas. Itu teman-teman. Jadi kita harus pastikan kencang ya. Nah, kita cek kembali
kekencangannya. Lalu setelah kencang kita pasangkan kembali penutup aki, yang mana di sini penutup aki kita pasangkan kembali pada besi pengait aki ya. Kita cari posisinya dulu. Sebetulnya ini digunakan untuk penutup aki basah. Setelah kita pasangkan pada bagian penutup aki, di sini kita sudah pasti kita cek kembali baut-bautnya ataupun kabelnya, baik pun kekencangannya kita cek ulang kembali. Karena kemungkinan di sini kurang kencang, kita kencangkan kembali. Intinya kita kontrol kembali sebelum kita gunakan. Begitu teman-teman. Jadi kalau memang sudah oke, nah ini kan nampak oke semua. Seperti ini baru kita cobakan startnya. Jadi sebelum kita nyalakan, kita on-off-kan dahulu kontak selama 3 kali untuk kembali restart pada pengapiannya ya. Jadi kita restart. Jadi terlebih dahulu kita on kan seperti ini. 1 2 3. Nah setelah itu baru kita nyalakan. Oke, nah itu lampu indikator menyala semua. Nah baru menyala gitu teman-teman ya. Oke, semuanya oke. Oke, demikianlah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.